Halo, perkenalkan nama saya Febrianus Anggur dengan NIM 2024 720129. Dalam video ini saya akan menjelaskan rangkuman bab 5 dalam buku Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Mary Cornelia SPD MAP. Teman-teman, berbicara tentang filsafat. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hakikat dan realitas pengetahuan, ilmu, dan kebenaran melalui pemikiran kritis dan analitis. Baik teman-teman, langsung aja masuk ke materi bab 5 di buku Pancasila yang berjudul Mengapa Pancasila Merupakan Sistem Filsafat. Tadi ini bukunya teman-teman ya. Buku Pancasila, saya akan menjelaskan rangkuman dalam buku ini teman-teman. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan bahan renungan yang mengunggah kesadaran para pendiri negara termasuk Soekarno ketika menggagaskan ide groundsel. Renungan ini mengalir ke arah untuk menemukan nilai-nilai filosofis yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Perenungan ini yang berkembang dalam diskusi sejak sidang BPUPKI sampai ke pengesahan Pancasila oleh PPKI, termasuk salah satu momentum untuk menemukan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang berikut itu menelusuri konsep Pancasila sebagai urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama itu teman-teman, panduan dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa, di mana Pancasila berfungsi sebagai dasar untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam agama, suku, agama, ras, dan budaya. Yang kedua teman-teman, menjaga kehidupan demokrasi yang sehat, di mana sebagai sistem filsafat Pancasila mengajarkan prinsip-prinsip demokrasi yang berdasarkan pada musyawarah dan mufakat. Yang ketiga teman-teman, itu pembentukan karakter bangsa, di mana Pancasila memiliki peran penting dalam membentuk karakter bangsa dan menekankan nilai-nilai moral yang universal seperti keadilan. Yang keempat teman-teman, yaitu landasan untuk mencapai kesejahteraan sosial, di mana Pancasila juga memiliki urgensi dalam menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tadi urgensi dari konsep urgensi ya teman-teman. Yang berikut itu ada dua pendekatan yang berkembang dalam pengertian filsafat Pancasila, teman-teman, yaitu Pancasila sebagai beneficus objektifus dan Pancasila sebagai genetivus dan subjektivus, di mana keduanya saling melengkapi. Pancasila sebagai dasar negara tidak hanya sebagai konsep politik, tapi juga sebagai sistem yang konferensi. Pancasila menawarkan pandangan hidup yang integral dan holistik, mencakup aspek spiritual, sosial, politik, dan ekonomi. Di sini juga ditemukan pengaruh filsafat Pancasila. Yang pertama itu membentukkan identitas nasional. Yang kedua, menginspirasi perjuangan nasional, menginspirasi perjuangan kemerdekaan. Yang ketiga, membangun masyarakat yang harmonis. Nah, jadi alasan mengapa Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia, karena dengan pengetahuan nilai-nilai Pancasila kita dapat membangun masyarakat yang harmonis, adil, serta sejahtera. Jadi teman-teman, itu tadi penjelasan dari terkait materi yang ada di bab 5 yang bertema mengapa Pancasila itu sebagai sistem filsafat.
Jadi kesimpulan dari saya terkait materi ini teman-teman, yaitu Pancasila dapat dianggap sebagai sistem filsafat karena dapat dianggap sebagai sistem filsafat karena dapat dianggap sebagai sistem filsafat karena mengandung dasar-dasar nilai yang mendalam, prinsip-prinsip hidup dan pandangan dunia yang mengatur kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai sebuah sistem filsafat, Pancasila bukan hanya sekedar alat politik atau hukum, tetapi juga mencakupi aspek moral, etika, dan kebijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian video review materi yang sudah saya jelaskan teman-teman, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Bye.